Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rodi Farrazi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses pencernaan manusia. Sebelum saya menjelaskan satu-satu, saya akan menjelaskan urutan ataupun tahapan proses pencernaan pada manusia, yang mana dimulai dari mulut, kemudian makanan ditelan dan melewati kerongkongan, setelah itu melalui lambung, usus halus, usus besar, dan akhirnya dikeluarkan melalui anus. Yang pertama yaitu mulut. Jadi awal mulanya masuknya makanan pada manusia itu dimulai dari mulut. Proses pencernaan dimulai dari mulut, di mana makanan dikunyah oleh gigi menjadi potongan kecil. Nantinya air liur yang dihasilkan oleh kelenjar saliva membantu melembutkan makanan dan mengandung enzim pitialin yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Lidah membantu mencampur makanan dengan air liur dan membentuk bolus yang siap ditelan. Jadi dalam tahapan pada mulut, makanan itu terlebih dahulu dihancurkan, yang mana dibantu oleh gigi, air liur, dan juga lidah. Setelah makanan tersebut halus, selanjutnya makanan itu akan masuk ke kerongkongan atau disebut dengan esofagus. Setelah makanan dikunyah dan ditelan, bolus masuk ke kerongkongan melalui proses menelan. Kerongkongan adalah tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm dan berfungsi sebagai saluran makanan dari mulut ke lambung. Jadi sebelum masuk ke lambung, makanan ini melewati kerongkongan terlebih dahulu. Bagaimana cara makanan turun ke bawah? Yaitu dengan adanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot yang berirama membantu mendorong makanan hingga ke lambung. Yang ketiga setelah kerongkongan, yaitu makanan akan masuk ke lambung. Di lambung, makanan dicampur dengan asam lambung dan enzim pepsin yang memecah protein menjadi peptida dan asam amino. Asam lambung juga membantu membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh bersama makanan. Dan juga lambung berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara makanan sebelum diproses lebih lanjut. Jadi setelah proses pada kerongkongan, makanan akan masuk kepada lambung, yang mana di dalam lambung ini memiliki beberapa fungsi untuk membunuh bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Setelah tersimpan di lambung, makanan akan masuk ke usus halus. Setelah keluar dari lambung, makanan yang telah menjadi campuran makanan setengah cair masuk ke usus halus. Di dalam usus halus adalah tabung panjang yang berkelok-kelok dan berfungsi sebagai tempat penyerapan nutrisi pada tubuh manusia. Tabung panjang yang berkelok-kelok sama halnya seperti pada gambar berikut. Enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu mencerna karbohidrat, protein, dan lemak menjadi bentuk yang dapat diserap oleh tubuh. Nutrisi yang diserap kemudian masuk ke dalam darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Setelah dari usus halus, maka proses selanjutnya yaitu akan masuk ke usus besar. Sisa makanan yang tidak diserap di usus halus kemudian masuk ke usus besar. Usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dan elektrolit, serta sebagai tempat penyimpanan sementara sisa makanan sebelum dikeluarkan dari tubuh. Bakteri usus atau bakteri usus besar juga membantu mencerna beberapa jenis serat dan menghasilkan vitamin tertentu yang nantinya akan masuk ke dalam tubuh.
Setelah dari usus besar, maka proses selanjutnya yaitu masuk pada rektum. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna kemudian disimpan sementara di rektum, yaitu bagian akhir dari usus besar. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara fases sebelum dikeluarkan dari tubuh. Setelah tersimpan sementara di rektum, pada tahap terakhir yaitu makanan akan menjadi kotoran yang akan keluar pada anus. Yang terakhir yaitu anus. Akhirnya sisa makanan yang tidak dapat dicerna dikeluarkan dari tubuh melalui anus dalam bentuk fases. Proses pengeluaran fases ini disebut defekasi. Dalam proses pencernaan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Proses-prosesnya mulai dari mulut hingga ke anus, dan juga memastikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh dapat diserap dengan baik. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.